Oh, belum ya? Oh, oke Mas Pri. Oke. Jumpa lagi mengudara di KR 53 di itu Jalan Kapten Pertandian nomor 53 Jombang. Iya, hari itu, ini hari Kamis, Bu. 19 Oktober 21 Oktober, Bu. 21 Oktober 2021. Ya, Bu. Saking semangatnya bar ditepui, Bu. Hari santri, Bung. Hari santri, Bu. Besok kan? Besok. Hari santri. Besok kita akan ke santri. Hari santri Di Nganjuk. Besok. Ya. Gimana, Bung? Sehat-sehat kan? Sehat, Bung. Semuanya tetap sehat, tetap sedikit kekenyangan lah ya, Bung. Sedikit kekenyangan habis makan. Aku belum makan, Cik. Aku belum makan. Lupa. Oke ya. Lauknya ikan ya, ikan besar itu ya. Oke. Nggak habis-habis dari kemarin. Nggak habis-habis dari kemarin. Padahal dimakan buto-buto hijau kabeh. Padahal dimakan buto-buto hijau kok belum habis-habis. Oke, Bung. Bung, kita apa? Ya bicara, Bung. Bicara komunisme. Oke, komunisme. Yang kita bilang ini hantu. Hantu komunis. Hantu komunis. Menakutkan. Masih lebih menyeramkan hantu kota, Bung, ya, daripada hantu komunisme. Ya, hantu kota itu pada makan anak-anak desa yang udah membayar mahal, diniatkan untuk belajar bagus, tapi nggak pada pulang ke kampung, malah tinggal di kontrakan, katut gaya-gaya kota, ngentek menghabiskan sawah di desa. Ya, tinggalnya cuma di kontrakan-kontrakan. Kecil sempit, bau pengau. Itulah. Apa sih komunisme itu, Bung? Oh, komunisme itu semacam ideologi ekonomi lah. Komunisme itu apa berarti? Ya. Komunisme itu ideologi. Komuno ideologi. Isme itu kan ideologi ya. Ideologi lah. Komuno ideologi semacam ideologi politik. Ideologi ekonomi. Politik ekonomi. Ya, seperti itulah yang diterapkan tanpa kelas. Itulah, ada idiom dalam konsep ideologinya itu ada masyarakat tanpa kelas ya. Alat produksi itu dimiliki secara komunal begitu ya, secara milik rakyat bersama-sama. Buruh bergerak menjadi pemilik perusahaan, kira-kira gitu ya, seperti itulah. Walaupun agak susah juga diterjemahkannya. Siapa yang mendasari ketika itu adalah Karl Marx ya, Bung ya. Karl Marx. Kemudian Lenin. Itu dicampurkan menjadi komunis internasional itu, Bung. Bung. Ada racikannya kayak apa itu racikannya Karl Marx sama Lenin, Bung. Dimulai sejak 1848, Bung. 1848 bikin buku Das Kapital, kemudian mulai disebarkan sebagai sebuah paham. Waktu itu Jerman namanya Prusia dia keluar dan itu. Kalau karena tidak menulis Das Kapital tidak mungkin akan terkenal ya. Seperti itulah. Seperti kita kata Pram itu menulis adalah kehidupan, gitulah. Sampailah kepada Soviet menjadi sebuah negara penganut komunis. Cina termasuk. Kemudian Asia Cina sebenarnya ideologi komunisnya beda dengan Soviet. Ya, tapi waktu itu masih ada kemiripan, Bung. Ada Mao Cetung, Maoisme terkenal ketika itu. Kemudian ke Indonesia lah, Bung. Ke Indonesia menarik, Bung. Saya Islam. Partainya komunis. Agama saya Islam, ideologi saya komunis. Tan Malaka seperti itu. Hafal Al-Qur'an itu Tan Malaka. Sama Kiai Misbah. Ada Semaun juga, Bung. Malah Semaun mendefinisikan menarik sekali. Ilmu yang mengatur pergaulan hidup itu. Ilmu yang mengatur pergaulan hidup supaya dalam hidup orang-orangnya itu tidak ada saling memeras satu sama lain. Itu kata Semaun. Gitu. Orang Jombang itu, Bung. Santri, Bung. Tadi sempat ngobrol-ngobrol, kok kesana ya, Semaun kok ke Semarang ya. Ngopinya kata Imam, ngopinya di Semarang. Pergerakannya di Semarang. Banyak teman ya. Kok nggak di Surabaya katanya? Ya, perlu ketahui komunis ada di Indonesia itu juga
dulu asal muasalnya juga orang-orang SI. Ya, SI, orang Cokro Aminoto, Serikat dan Islam semuanya. Pergaulan yang meluas, paham itu kemudian dipelajari ya dari sejarah keberadaannya Ya, di Soviet. entah siapa yang lantas membuat apa ya stigma ya, kalau yang gabung di komunis disebut SI merah, yang gabung di tetap bertahan pada SI disebut SI putih atau SI hijau ya? SI putih. SI putih. SI putih. Itu. Dan sampai kepada Murba, Bung. Tan Malaka sendiri dianggap murtad kan dari komunis. Dari komunis terus bikin partai Murba itu. Musyawarah bersama. Itulah kira-kira. Ada banyak dinamika. Saya kira menjelaskan bahwa komunisme itu bukan hantu. Bukan. Masih lebih bahayanya hantu kota. Hantu kota. Yang tadi. Ada yang lebih bahaya lagi. Apalagi itu, Bung? Koruptor. Itu bahaya laten ya itu. Bahaya laten. Mas Denny ini kena hantu kota nggak? Oh enggak dia. Balik ke Jombang. Balik ke Jombang. Tidak. Orang tuanya mungkin kena hantu kota. Dari Padang. Disekolahkan, diniatkan, nggak balik, Bung. Dimakan hantu kota. Dimakan hantu kota. Itu bahaya itu. Tidak punya cita-cita kembali bagaimana berladang. Gitu kok. Mendekati sumber daya. Padahal gayanya di kota yang ngomong komunis saya embel gedes. Disuruh ke sawah tidak mau. Pokoknya para bapak ibu kalau ada anak desa ke kota terus gaya berkomunis, saya komunis itu palsu sudah, tidak dalam. Dan hati-hati. Itu yang berbahaya. Hati-hati itu bakal kemakan hantu kota, nggak pulang. Meskipun kadang-kadang di kota gembelnya lama, walaupun banyak juga yang berhasil ya, walaupun tapi lama loh itu. Kata teman-teman, kalau di kota itu ngapain sekolah, mending ya jual lele aja. Ngapain kamu di kota lama-lama? Sana ke hutan-hutan sana gitu kan. Ya kembali lagi, Bung, ini komunis ya, Bung ya. Komunis. Ya. Gimana di Indonesia? Saya kira pergolakannya mengalami sejarah panjang di yang Indonesia ingin kita ini. ingat juga 28 jadi waktu 28 komunis sudah mulai dideklarasikan, Bung, waktu Sumpah Pemuda itu, Bung. Iya, itu ada. Jadi ada setidaknya tahun 1920 kalau tidak pertama di Surabaya itu terkenal apa itu ISDV itu Snilfit itu mengajak buruh-buruh sepur wohen pakai kereta api gitu ngajak gitu, Bung. Kalau di dunia ini ya pergolakan Bolshevik itu ada apa 1917 ya. 1917 kalau tidak keliru ya. Pertempuran Bolshevik itu adalah penanda ideologi mulai menyebar. Gitu kira-kira. Tapi kalau di negara-negara besar di Yugoslavia dulu terus menjadi bubar itu kan juga komunis, Bung. Oh iya. Blok Timur kan? Blok Timur. Harus, ya gitu. Meskipun si Uni Soviet terancam bubar, menerapkan apa itu glasnost sama perestroika itu ya, keterbukaan, reformasi, transparansi, tetap hancur. Komunis itu sampai sekarang tetap berkeping-keping tetap hancur. Jadi nggak usah ditakuti. Berapa kali mencoba di Indonesia? Di Indonesia berapa kali mencoba? 1926, 1948. Di Madiun. Yang pertama itu kan Madiun Soviet. Nah, itu gagal juga, padahal banyak yang mati ya. Tapi yang banyak teka-teki di 1965, Bung. Oh iya, Bung. Kalau yang lainnya itu jelas. Ya. Kalau 1926 kan jelas melawan kolonial ketika itu. Yang menakuti orang tuh ya 1965, Bung. 1965 itu masih jadi faksi sekarang itu kalau komunis itu satu gitu. Iya. Padahal ya sudah bubar kok ya, malah sudah nggak ada apa-apanya. Cina sekarang sudah benderanya aja gini-gini, cuma mereknya saja kalau Cina itu. Iya. Cuma merek saja, dalemannya yo. Kalau mau menarik ini, Bung. Kalau mau ini yang takut-takut gitu ya belajar dengan ini komunis Palestina.
adil besar. Hari ini sampai hari ini jadi masih didirikan oleh ini Jos Habas, Bu. Jadi masih ada orang berutopia ya. Berutopia kalau komunis itu jadi cita-cita kebangkitan bangsa Palestina. Ya. Tahun berapa sih itu perjanjian Oslo yang ditandatangani PLO itu? Ya. Justru partai komunis, front komunis di Palestina. itu bersamaan melawan Yasser Arafat dari PLO bersama Hamas, bersama Jamaah Islamik tidak setuju karena terlalu memihak menguntungkan Israel. Itu padahal ketemu Hamas sama ini front apa sih singkatannya, walaupun kita sumir juga kepada komunis ya, Front for Liberation of Palestina gitu. Jadi kita sumir menganggap itu euforia namanya? Bukan euforia tadi saya. Ilusi atau tadi apa itu? Bukan euforia saya tadi bilang. Bukan apa? Berarti kalau begitu di Palestina juga banyak faksi-faksi. Iya, Ada yang sekuler, ada yang ateis, ada yang komunis, ada yang Islam. Tapi yang dijual di sini itu kalau Palestina itu Islam. Dan bendera yang hitam itu, dilihat dari benderanya saja warna-warni. benderanya warna-warni. Oke, Bung, kita harus keluar dari Malaysia. Kemudian Indonesia lagi, Bung. Malaysia, keluar dari Malaysia. Palestina, Bung. Keluar dari Palestina. Kalau ke Palestina terus tambah menarik, Bung. Tambah menarik karena kita bicara Palestina, komunis Palestina hari ini lagi. Utopia saya bilang. Utopia, ya. Hari ini masih ada utopia. Komunis itu menjadi pembantu atau pergerakan untuk memerdekakan Palestina. Ya kan, Bung? Gitu. Itu, Bung. Di sini, dulu di sini juga terlibat dari sayap-sayap komunis itu. Di sini ya, Bung. Di sini kuat. Termasuk Sumpah Pemuda itu kan ada Amir Syarifuddin. Ya. Sebetulnya kalau mau tahu, Kartosoewirjo itu dasarnya, basicnya itu komunis. Dari kecil dididik oleh Mas Marco, pamannya itu. Mas Marco jelas jurnalis tapi berhaluan komunis. Iya, kalau mau mengungkap sejarah sebenarnya Kartosoewirjo itu kalau mau berdebat ya sinilah. gitu. Komunis. Gitu. Jadi menarik tapi sebenarnya kita ingin apa? Kita bicara komunis, Bung? Ya paling tidak komunis dulu sempat sampai sekarang mungkin jadi pelajaran mata kuliah di kampus-kampus, Bu, tentang sekurangnya kita bicara komunis itu untuk apa ya, Bung ya? Paling tidak supaya tahulah, supaya komunis itu menghilangkan tipis-tipis traumatik kira-kira gitu, Bung ya. Bahkan ada teman yang ini setiap September Facebook selalu rame komunis 65. Kayaknya bagaimana ini Jadi sepertinya sepertinya KR nggak jangkau ya. Kalau kita mau bicara komunis pakai kopiah gini ya. Tapi ternyata kita cuma bicara sejarah dan pergeseran aliran dari dunia ke dunia. Tidak bisa lah menata. Sampai hari ini saya kira nggak laku lah ya. Nggak ada wujudnya. Jadi kalau orang kita komunis sedang merasuki istana, mana ada komunis tuh pada dagang semua. Itu TNI dimasuki komunis, mana TNI punya ideologi sendiri. Kemarin itu loh ada komentar-komentar banyak, Bung, yang saya di istana pada dagang kok malah di istana itu jelas maklaran komunis. Nggak ada lah ancaman-ancaman. Jadi yang paling penting kaki kamu tidak melangkah, tidak berdiri di istana paling aman mengkritik gitu. Kalau kamu sudah selama setiap rezim kamu pernah berdiri di situ, bullshit lah kamu juga. Tapi kan kita sedang juga membangun klarifikasi. Gimana? Jangan juga mau dijual bahwa politik komunis sampai hari ini, Bu, jadi dagangan kelompok sebelah. Kan kita sedang tidak memihak istana dalam konsep ini. Tapi kita juga nggak bodoh-bodoh amat kalau mau dibilangin istana ada komunis gitu loh, Bung. Di tengah-tengah lah, Bu. Di
Jadi masak. Ini sudah pada makan apa namanya? Pesta udah usai, sudah pada makan siang bersama, sorak-sorak, gini-gini, ya masih jualan komo bisa. Aduh, sudahlah. Mendingan bantu Pak Denny jualan bajunya. Iya. Aunona, apa sih? Auna. Jangan lupa kalau ke Jombang ke mana saja itu ada 35 di Gere-gere, ada harganya. Itu Amir Saripudin itu dari Padang, Bung ya? Iya. Padang, dari Padang. Siapa? Saripudin itu, Amir Saripudin. Amir Saripudin orang Batak itu, harap dia marganya. Iya, yang Padang Sitan. Tapi dari Padang ulama-ulama Padang dulu banyak yang bergabung di Jambek itu yang bergabung di Partai Komunis Indonesia juga. Ada itu, sejarah itu ada itu di situ. Begitu. Bung, gimana Bung? Sebelum lanjut kita sapa-sapa dulu Bung, salam-salam. Ya. Pak Guru. Pak Guru di SDN Jombatan 3. Ya. Bapak Imam Ghazali. Pak Imam Ghazali nih Bung. Selalu sehat. Ngopinya dan bahagia. Ngopinya ngopi ijen, makanya cerdas. Iya. Muridnya juga cerdas. Iya, pilihan kopinya tepat. Jadi ada gambar idiom harga dirinya pas gitu ya. Begitu. Dia banyak bikin buku Bung tentang sejarah Jombang Bung. Pak Imam Ghazali ini nulis terbit beberapa kali. Tolong dong ini temannya Pak Ghazali kirim. Ingin membaca-baca tentang Jombang. Lanjut gitu. Bung. Pak Doni kepala sekolah. Kepala sekolah itu. Memang. Gimana Pak Doni? Pak Doni ini kepala sekolah muda. Oh gitu. Masih ya. Muda. Kalau tidak keliru Pak, tadi Pak Imam Ghazali itu guru sepanjang zaman kayaknya. Kalau cerita guru Bung Fanani, gurunya itu kakaknya Bung Fanani gitu. Kalau cerita itu guru keluarga saya katanya. Pak Imam Ghazali itu ada Pak Doni. Salam sehat Pak Doni. Kepala Sekolah Jombatan 3. Ada podcastnya di sana Bu. Oh begitu Pak Doni. Udah bagus sebenarnya. Cuap-cuap aja. Oh begitu ya. Ada Bu Endang, Bung. Bu Endang yang bayarin kopi, Bung. Bu Endang, rutin lah pesan kopi di kedai Sufi. Sudah rutin, Bung. Sudah rutin ya. Bu Endang selam sehat dan bahagia selalu tentunya. Ada juga ini Sanggar Musik Failo. Ya. Failo. Ini kamu saya panggil Failo, sini ya. Failo dengan musik-musiknya tentu Failo. Salam sehat dan salam bahagia tentunya Failo. Kita nanti berangkat ke sana Bu. Oh, gitu ya. Failo. Ada vendornya. Oh, ini. Yang bayar Mas Denny. Oh, begitu. Pak Wasis Bung, satu lagi. Pak Wasis. Ya, Pak Wasis. Rebung Community. Ya, Jombang Bung. Baru kemarin didatangi wali kota. Oh, yang acaranya di Gilang itu. Betul, ada wali kotanya. Ya, betul. Serem. Aduh. Ini Bung, Senator Jombang. Oh iya, Bapak Subedi. Bagaimana Pak Subedi? Sehat-sehat selalu kan? Kita sebut senator. Dan untuk selanjutnya senator terus. Ya, senator. Ya, betul. Jelas senator melawan koruptor. Pak Subedi sehat selalu Pak Subedi dan tentu bahagia dan tangguh. Oke. Gimana Bung? Kita lanjut komunisme. Mana Bung? Komunisme. Nggak baca puisi dulu Bung. Komunisme. Apa ya tadi puisinya? Lupa tadi. Nanti Bung puisinya. Jadi beberapa tempat sudah buyar Bung komunis di Jerman Timur dengan robohnya tembok Berlin itu. Itu termasuk itu. Ya, buyar semua Soviet lah. Sudah yang kejayaan lah ya. Hancur semuanya sudah. Cina di Vietnam Selatan sudah. Cina tinggal benderanya aja. Di Indonesia tetap remuk. Tetap Pancasila. Jadi sudah nggak ada lagi makna. Jadi tidak ada lagi makna. Yang tidak ada lagi tinggal kita pelajari adalah sejarah
manusia bergerak. Iya. Sejarah manusia bergerak bahwa ada komunisme sebagai sebuah istilah waktu itu. Dan kita mesti harus objektif membaca situasi. Dan ada banyak perbedaan fase waktu di mana ada kekerasan dan di mana dalangnya berbeda-beda. Tapi kata mbah saya bukan komunis. Apa tuh? Komunis. Nah, atau kalau kemarin tadi itu saya bilang Komunis. Begitu. Komunis. Ada. Iku anaknya komunis. Ada juga sedikit-sedikit di kampung masih ada yang di wilayah-wilayah yang masih ini nggak keras waktu itu. Iya. Jadi orang tidak sedang dibunuh tapi diusir apa gitu. Masih ada. Tapi ya semoga ke depan akan terus baik lah ya. Tapi di kampung saya tetap aman, Bu. Aman, Bung, ya. Tetangga ngapain harus berantem? Ya. Begitu sudah. Ketika itu. Oke. Jadi yang penting tidak mau beli kalau ada orang jualan komunis. Ngapain dibeli? Murah, sudah runtuh kok dijual. Gitu kan. Iya. Kadang-kadang begini, Bung. Gimana, Bung? Komunis itu disamakan dengan ateis tidak. Oh, itu, Bung. Itu identitas yang jualan yang selalu dipakai. Iya, itu. Komunis itu ateis tidak. Bisa iyalah, nggak apa-apa juga. Ada yang juga misalnya kita mau bilang begini, apakah siapa yang menjamin seseorang berjubah sholat itu diterima? Iya. Ya kalau dia nanti su'ul khotimah, kan sama dengan ateis, Bung. Sama. Ada teman kita di sini tidak salat tapi bisnisnya bisnis syariah. Ini kan bisnis. Aduh, kita juga begitu. Ada juga teman bener-bener ateis tapi tulisannya tentang dimensi ilahiyah. Bukumu kok begini-begini? Ini kan jualan, saya punya pangsa pasar. Itu dibalik-balik ya. Iya. Jadi bicaranya Muhammad dengan baik. Iya, ada itu kayak gitu, ada. Ilahiyah. Yang banyak, Bung. Perumahan, syariah. Itu syariah, kemudian Firdaus, surga. Datang ke sini akan dapat rumah plus surga. Akan datang ke sini dapat rezeki plus surga. Belum dibayar cicilannya sudah bubar. Itu yang terjadi. Gitulah, Bung. Jadi menjadi ketawa itu kan enak. Bung. Bahas komunis, cari pembanding pengetahuan tentang hal-hal lain yang sebanding lah ya. Begitu kan, Bung? Saya minum dulu, Bung. Oh iya. Oke, Bung. Apa lanjut? Puisinya ada tidak? Nggak tahu puisinya. Kalau udah nggak ada nggak apa-apa lah, Bung. Ada dulu puisi-puisi dari kelompok-kelompok Mani Kebu. Manifesto kebudayaan. Pokoknya ya, ada. Kalau waktu mahasiswa dulu tuh, jadi kalau sudah ngomong manifesto itu kayak hero itu ya, itu udah mulai tunjuk ya gayanya itu. Waduh, Mas. Ini kadang-kadang yang menjadi perdebatan teman-teman. Mana dulu itu ada kelompok Mani Kebu, ada kelompok Lekra, tapi yang membuat istilah manifesto kok kelompok-kelompok yang anti komunis. Itu kan menjadi perdebatan dulu, kita itu sempat begitu. Kadang-kadang waktu itu memang gini, saya sih dengar gitu, ini adalah apa? Menggunakan pisau analisis. Itu, Bung. Kelompok santri kan banyak juga yang seperti menyukai ini adalah alat untuk menggunakan pisau analisis itu. Sesungguhnya kita tidak suka yang ateisnya gitu atau ya seperti hari ini kita bicara lah. Ada banyak situasi yang bisa kita baca dari komunisme itu. Cuma sekarang udah nggak ini ya. Udah jauh sekali dan kita udah nggak bisa bicara soal analisis. Jadi kelihatan tambah dungu kalau komunis dipakai untuk misalnya anti kelas gitu, tambah dungu sekarang, tambah dungu. Jadi rezimnya udah, kalau kerajaan tuh udah pecahnya luar biasa. Perebutan sumber daya alam, sumber daya energi, manusia, uang tuh udah
sudah di depan rumah kita gitu, Bung. Para okupasi lahan itu seperti itu ya, termasuk itu ya. Nggak bisa membedakan lagi mana kawan mana lawan di fase hari ini. Jadi kalau misalnya menggunakan pisau analisis Marx atau Karl Marx itu nggak bisa lagi sudah. Kita jadi kayak orang gila itu. Iya. Apalagi tua, itu nggak dapat jatah itu. Itu apa itu? Bu, diem meneng. Ya, itu repot itu, Bu. Diem lu HP. Begitu biasanya. Mak, gimana? Kurang berapa menit? 5 menit. Kurang 5 menit. Ya, jangan lupa kalau ke Jombang tetap klenong-klenong di Kedai Sufi. Kedai Sufi. Kopinya kopi Nusantara. Kopinya kopi Nusantara, jelas recommended. Bicara definisi. Iya, daripada 10 recommended tempat ngopi. Di sini 1 recommended tempat ngopi. Jadi bonus ngopi, bonus ngobrol, bonus mikir. Proposalnya. Ya kalau yang mau dikerjain ya proposal. Aduh, nggak jadi. Oke Bung, aku lupa nih, kita mau ngomong apa sebenarnya? Ada yang penting sebenarnya dari idiom komunis. Apa tadi? Jadi ya kurangnya besok aja lah. Besok tidak apa-apa. Cukup lah ya berarti ya. Iya. Ya Bung, aja. Ditutup? Tentu kita sapa dulu semuanya yang ada di Indonesia Raya. Tetap sehat-sehat semuanya. Masuk besok kita akan ke Anwar di Wilangan Nganjuk, melihat hutan di sana. Melihat hutan dan kawan kita Ahmadiyah bersama Mas Tekno. Ahmad Tekno. Melepas keberangkatannya. Melepas keberangkatan ke Kalbar untuk menghentikan konflik. Kok guayamen sih? Begitu ya. Terima kasih atas atensinya kepada teman-teman yang ada di sana. Tentu saja tetap sehat dan bahagia. Jangan lupa tangguh. Sekarang ada tangguhnya, Bung. Oh, gitu ya. Tangguh. Kenapa ada tangguh itu? Kalau tangguh ini apa ya? Kalau digoyang tetap teguh. Begitulah. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.